Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan kedua akan membahas tentang macam-macam percabangan pada PHP. Langsung saja kalian buka text editor kalian, lalu dengan juga web browser, dan tidak lupa menyalakan local server kalian masing-masing. Nyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu kalian pergi ke browser, kalian buka localhost dan folder yang kalian gunakan. Oke, kita lanjut, kita mulai saja. Hari ini kita belajar tentang percabangan. Percabangannya ada apa saja? Yang pertama ada if ini ada banyak, if, else, lalu ada if else, lalu ada if bersarang atau bercabang bebas, dan nanti ada if di dalam if. Yang terakhir ada switch case. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada if. Untuk if itu seperti ini aja, kurung bulat lalu kurung awal, enter. Oke, untuk di dalam kurung ini kita masukkan kondisinya. Oh ya, kita misalnya buat variabel dulu, nilai sel ada nilai 70 ya. Ketika bernilai 70, kita buat kondisi jika nilai sama dengan untuk perbandingan sebelumnya kita sudah belajar, untuk sama dengan itu menggunakan sama dengannya 2 kali, karena kalau sekali itu sama seperti pendeklarasian variabel. Jadi kita menggunakan sama dengan 70. Kondisinya jika nilai sama dengan 70, maka dia akan mencetak ini gitu ya, dalam kalau di bahasa Indonesiain. Jadi dia akan mencetak yang ada di dalam kurawal. Biasa untuk mencetak echo lulus. Oke, kita coba. Muncul ya, lulus. Paham ya untuk if. Lalu untuk if else. Oke. Oh ya, saya langsung muncul gini ya. Ketika saya ketik eval tadi nih, eval. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, itu gimana kah caranya? Caranya itu kalian tinggal download plugin. Caranya itu kalian klik yang paling bawah sini nih. Lalu kalian ketikkan PHP Awesome untuk snippets ya. Ini namanya snippets. Jadi ketika kita nge-trigger suatu string dan di tab, maka dia akan muncul strukturnya. Nah, itu sudah ada namanya PHP Awesome Snippets. Kalian install, lalu kalian juga bisa langsung gunakan. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung. Gunanya user snippets itu membuat kalian mendevelop suatu aplikasi menjadi lebih cepat. Oke. Untuk apa saja yang ada di PHP Awesome Snippets, kalian bisa langsung pergi ke websitenya, ketikkan saja PHP Awesome Snippet, gitu ya. Atau kalian juga bisa buka YouTube-nya Sandika Galih, web programming Unpas. Itu ada, dia membahas apa saja plugin-plugin yang sering digunakan. Oke, back to topic. Kita akan membahas tentang if else. Jika tadi if dia memiliki satu kondisi dengan satu pernyataan, beda dengan if else. If ini memiliki satu kondisi dan
dapat memunculkan dua pernyataan. Jadi misalkan dia bernilai true, dia akan mencetak apa, jika bernilai false dia akan mencetak apa. Oh ya, untuk if ini dia sebenarnya itu tipe datanya boolean antara true or false. Karena ini tadi true, maka dia akan mencetak yang ada di dalam kurawal. Sebelumnya kita sudah belajar juga tentang operator perbandingan, itu hasilnya true or false, seperti itu ya. Jadi misalkan saya ini komentarkan dulu, kita punya nilai 1, nilai saja, nilai 70, sama seperti tadi. Kutip 1, kutip 2 tidak masalah. Sekarang kita coba kondisikan nilai sama dengan 70, maka dia akan mencetak echo lulus. Jika tidak bernilai true atau tidak, kondisinya tidak terpenuhi, kita coba yang false dulu ya, yang bernilai tidak true. Maka dia akan mencetak echo gagal. Seperti ini. Kita langsung coba. Nah, dia akan mencetak otomatis yang bawahnya. Oke, paham ya? Misalkan nih ngecek nih kondisinya apa, nilai sama dengan 50. Ternyata nilai itu nilai 70, berarti kan dia tidak benar. Otomatis dia akan melewatkan yang ini. Oke, dia akan membaca yang else-nya. Paham ya? Untuk konsep percabangan itu hampir mirip-mirip di setiap bahasa pemrograman. Kalian juga sudah dapat bahasa pemrograman konsol, itu hampir mirip juga. Oke, untuk if else seperti itu aja. Lalu yang ketiga itu ada namanya if else, else if else. Jadi dia bisa mempunyai dua syarat atau kondisi, gitu ya. Dan bisa lebih dari dua pernyataan. Kita contohkan saja. Langsung kita gunakan user snippets. Sangat membantu. Nah, misalkan ini kita komentarkan dulu. Komentarkan. Kita buat variabel lagi, nilai. Misalnya nilainya 90. Oke. Lalu kita buat kondisi nilai sama dengan 90, maka dia akan mencetak nilai A, itu ya. Sama, kita copy saja, kita copy. Jika nilai bernilai 80, dia akan echo B. Dan terakhir, jika tidak ada di kedua syarat di atas atau kondisi di atas, dia akan mencetak C. Kita coba yang pertama, bernilai A. Oke, kita coba yang kedua, nilai B. Paham ya? Jadi ketika dia untuk if, dia akan mengecek satu persatu. Jadi if nilai dia sama dengan 90 apa tidak? Tidak, berarti dia akan lanjut setelahnya. Else if. Lalu dicek lagi nih, nilainya sama dengan 80 tidak? Oh iya, ternyata benar. Berarti dia akan mencetak ini dan mengabaikan yang bawah, gitu ya. Jadi otomatis percabangannya akan berhenti di yang persyaratan kedua. Oke, paham ya untuk
if else. Kalau paham, kita lanjut. Yang ini kita komentarkan dulu. Kita lanjut percabangan, if yang bercabang gitu ya. Kita gunakan lagi if L gini. Kalau enggak gini aja deh. Gini aja. Oke. Kita coba masukkan di sini. Sebentar, ini mati. Oke, kita masukkan di sini. Kita buat variabel dulu. Nilai sama dengan misalkan 90. Jangan 93. Kondisinya kita sebelumnya udah belajar operator logika and or negasi. Kita terapkan di sini. Nilai lebih kecil sama dengan 100 NN. Nilai lebih besar sama dengan 90, maka dia, nah kita ingin membuat if lagi nih dari, kan kalau ini berarti lebih kecil dan sama dengan 100, berarti 100, kita buat komentar 100 sampai nilai lebih besar sama dengan 90, berarti range-nya itu 90 sampai 100 gitu ya. Jadi untuk if yang ini akan mendapatkan range yang segini. Nah, kita pecah lagi nih range-nya. Jadi untuk dari 96 ke atas ke 100 itu A+, untuk 96 ke bawah itu A aja. Jadi gimana? Udah tinggal masukkan if lagi. If, nah gini, misalnya dia nilainya itu lebih besar dari 95, maka dia akan bernilai echo apa, misalkan A+ ya. Oke, berarti ini dia akan mendapatkan bernilai true jika nilainya antara lebih besar ya, lebih besar berarti antara 96 sampai 100. Ya, ini kayak banyak aja biar nggak bingung. 90 sampai 100. Oke. Lalu kita buat lagi else buka kurung echo apa, echo A ini ya. Jadi ini akan menghasilkan hasil true jika dia bernilai 90 sampai 95. Jadi sisanya. Oke, paham ya untuk if nih. If dalam if. Dia udah ada nih if-nya. Nah, kita ingin pecah lagi. Gitu ya. If nilai lebih besar dari 95, maka A+. Jika tidak lebih besar dari 95, maka dia akan mencetak yang bawah atau else-nya. Paham ya? Kita coba 93 ya. Berarti dia bernilai apa? Harusnya A doang ya, harusnya A doang. Nah, benar. Lalu kita akan coba 98 deh biar valid. Dia akan bernilai A+. Oke, untuk konsepnya seperti itu ya. Untuk konsep if bersarang. Nanti tidak hanya nilai saja, kalian bisa gunakan yang lain-lain, karena nanti untuk if itu dia akan lumayan sering digunakan.
Makanya untuk dasarnya atau konsep dasarnya itu kalian sudah paham. Oke. Kita komentarin. Yang terakhir itu ada switch case. Switch case ini dia alternatif dari percabangan if, namun dia digunakan untuk yang hal-hal sederhana. Kalau if tadi dia bisa hal-hal yang rumit. Nah, kalau switch case ini dia untuk hal-hal yang sederhana. Contoh untuk URL atau misalkan kalian punya website ya, ada header. Nah, itu kalian bisa gunakan switch case. Kita contoh ya. Misalkan ini contoh aja. Ada variabel URL. Nanti akan saya ajarkan tentang layouts, tapi nanti saya belum buat bahannya karena saya lagi ada sesuatu. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan buatin untuk layouts. Oke. Misalkan ini slash ya. Misalkan kalau index itu kan slash ya. Kita akan switch nih. Switch kurung bulat. Nah, kondisinya ini apa? Kita mengecek nilai apa? URL kan. Oke, buka kurung. Gitu ya untuk sintaksnya. Untuk strukturnya itu seperti ini. Case. Oke. Case apa? Case ini ya. Kalau misalkan si URL itu nilainya slash titik 2 ya, jangan titik koma. Titik 2. Titik 2. Lalu echo. Echo apa? Nah, ini pernyataannya. Jika dia bernilai slash, maka pernyataannya apa? Gitu ya. Ini sama aja kalau misalkan dia bernilai slash, kalian mau kemana gitu ya untuk jalur si websitenya. Misalkan ini kita coba hanya contohnya, jadi selamat datang di dashboard. Oke, kita coba dulu ya. Ini kan slash, harusnya hasilnya nah begini ya. Ini untuk satu, kita coba lagi untuk yang kedua. Jangan lupa di break dulu ya. Kalau mau lebih dari satu case, kalian jangan lupa di break. Nah, misalkan halaman about gitu ya. Selamat datang di halaman about. Kita ganti di sininya, otomatis di sininya ganti about. Kita hasilnya. Nah, seperti ini. Halaman about. Paham ya untuk case? Jadi beda dengan if. Kalau si switch ini hampir mirip sih ya. Jadi dia ngecek satu-satu. Ketika dia menemukan kondisi yang benar, maka dia akan mencetak, dan si break ini fungsinya untuk memberhentikan si percabangannya gitu ya. Jadi setiap case harus ditutup dengan break. Oke, kita coba lagi satu deh. Misalnya ini kontak, halaman kontak. Oh ya, ini masih about karena di URL-nya masih about. Kontak. Oke, benar hasil kontak. Oke, seperti itu aja untuk percabangan di pertemuan kedua ini. Seperti biasa, kalian kerjakan di laptopnya kalian masing-masing. Kalian ikutin dari awal sampai akhir, kalian tuliskan di text editor kalian, lalu kalian coba dan kalian foto atau screenshot hasilnya ke grup ya, disertai npm dan nama. Oke, saya tunggu hasilnya nanti pas selesai kalian menonton videonya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.